tema khotbah hari ini, coba Anda catat tuh, disalib di tikungan terakhir oleh Tuhan. Tuhan itu paling suka nyalip di tikungan terakhir. Di ujungnya itu kayak disalib di tikungan. Itu kayak Valentino Rossi. Tiba-tiba siapa tuh lawannya Rossi ini loh? Siapa pembalap yang lain? Agung Sapla misalnya kata gitu. Tiba-tiba saya sudah capek-capek selama 23 lap, geber, tiba-tiba di tikungan terakhir disalib, nyos. Itu ibarat kata Anda sudah ngejar perempuan ya, sudah ngejar pacarmu itu, oya gitu, tinggal lagi nikahan disalib di tikungan gung, wus gitu loh. Wah perihnya itu nggak. Gitu. Saya menyimpulkan begini, ternyata saudara, peristiwa ini tadi itu bisa terjadi secara bentuk yang lain, tapi prinsip yang sama dalam kehidupan kita. Anda sudah bekerja, Anda sudah lakukan semua gitu loh, bahwa ternyata pekerjaanmu itu nggak kepake gitu. Ada berapa banyak teman saya udah kuliah S1, S2, itu ternyata bahan-bahan kuliahnya zaman dulu, sekolahnya zaman dulu tuh nggak kepake dengan pekerjaan dia yang sekarang gitu loh. Bertolak belakang banget gitu ya. Ada orang belajar bisnis, kemudian hari malah dia belajarnya yang lain, dia bekerjanya yang lain, dia bisnisnya yang lain. Lalu buat apa dia sekolah banyak yang kemarin? Kalau Anda sekolah, lalu Anda memakai itu dalam hidupmu yang sekarang, oke lah, puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi ada berapa banyak dalam kehidupan kita, Anda sudah berkeras ya, bekerja keras, lakukan sesuatu, sudah keluar banyak, sudah habis berapa tahun, tetapi di ujungnya saudara, ternyata itu nggak dipakai, pakainya yang lain, yang tiba-tiba baru datang. Tiba-tiba Anda baru belajar berapa lama gitu, tiba-tiba itu yang kepake saudara. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya begini. Coba kita buka dulu kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman kebenaran nih. Kita belajar dari seorang tokoh besar di Alkitab. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Ada satu cerita di Alkitab yang menceritakan tentang seorang tokoh besar banget, sangat besar di Alkitab gitu ya. Bahkan tokoh ini pengaruhnya sampai sekarang, khususnya di bangsa Yahudi. Orang Yahudi sangat mengagung-agungkan tokoh ini, saudara. Namanya Musa gitu ya. Lalu peristiwa Musa di Perjanjian Lama itu diceritakan oleh seorang martir ya, yang ada di Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 sampai ayat 23. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ayat 23, baca bersama-sama 23. Pada waktu ia berumur, terus kalau Anda ingin belajar menjadi seorang leader, kemampuan leadership Anda bisa belajar dari Musa. Bagaimana memanage 3 juta orang itu, saudara. Kalau Anda ingin belajar tentang hubungan dengan Tuhan, Anda juga bisa belajar bagaimana Musa itu berhubungan dengan Tuhan. Musa mendengar suaranya. Bahasa metafor Alkitab itu, tangan Tuhan tuh mencatat di loh batu yang dikasih Musa. Ini Tuhan catat 10 hukum itu. Kira-kira begitu bahasa metafornya. Musa orang yang dekat dengan Tuhan. Musa lah yang membelah laut Teberau. Kalau Anda pengen belajar bagaimana melihat mujizat, mengadakan mujizat. Mujizat ini mujizat yang sifatnya supernatural. Sesuatu yang melawan kodrat alam, saudara, kira begitu. Itu Musa, saudara. Kalau Anda pengen belajar tentang hukum, saudara, hukum perang, hukum sosial, hukum bernegara, Anda juga nggak bisa menafikan seorang yang bernama Musa. Ini orang yang multi talent, luar biasa banget ini orang ini ya. Dan Alkitab mencatat ayat yang kita baca tadi, Musa dididik di dalam hikmat apa, saudara? Mesir. Dari muda. Nah, kalau Anda tahu ceritanya ya, gini. Musa itu ya kan, dari kecil, kita baca itu aja, dari kecil lah. Dia dididik oleh putri Firaun. Dididik di dalam pergaulan istana, dalam pergaulan para bangsawan kira-kira gitu. Nah, Anda kalau belajar dari zaman dulu sampai sekarang, saudara, di bangsawan itu ada belajar value-nya, belajar tata cara bicara, saudara. Duduk aja itu diajari, saudara. Ngomong, makan aja itu diajari, saudara. Musa dididik dengan segala pengetahuan Mesir.
Dia punya kemampuan yang hebat hasil latihan. Satu latihan bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan kalau Anda baca sampai 40 tahun. Jadi Musa itu sampai usia sangat matang banget gitu. Bahkan ada satu sejarah dalam sejarah Israel, sejarah Mesir kuno, saudara. Musa itu termasuk salah satu jenderal perang angkatan bersenjata Mesir. Pernah memimpin ratusan ribu pasukan Mesir untuk menaklukkan bangsa Ethiopia. Itu Musa, saudara. Ahli strategi militer, ahli ekonomi, ahli semuanya itu Musa, saudara. Dari kecil dididik luar biasa. Dicatat oleh kitab Kisah Rasul. Jadi Stefanus itu seorang martir. Sebelum dia dibunuh, saudara, lalu Stefanus martir ini bersaksi, dia bercerita. Dia bercerita tentang Abraham, dia bercerita tentang Musa, dia bercerita tentang kasih karunia Tuhan. Habis dia ngomong, dilempari batu, mati Stefanus itu gitu. Ini Stefanus. Jadi perkataan Stefanus yang terakhir. Dia menceritakan tentang Musa, ini yang kita ambil. Nah, saudara, maksud saya begini. Saya mau menceritakan ada satu tokoh yang hebat, yang besar, yang punya segala kemampuan untuk menjadi the leader gitu loh. Menjadi the top, menjadi orang hebat. Tapi kalau Anda baca kisah hidupnya, semua kemampuan Musa, sampai pada satu titik dia berkata, aku nggak bisa apa-apa. Coba, menarik ini. Kita buka satu ayat dalam Keluaran pasal 4 ayat 10. Tadi sudah ngerti ya latar belakang tentang Musa nih. Lalu kita lihat dialog Musa dengan Yahweh Elohim. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Jadi kisahnya begini nih. Tuhan panggil Musa untuk menjadi hamba ya, untuk menjadi utusan yang akan melepaskan orang Israel dari Mesir masuk tanah perjanjian. Itu pekerjaan besar gitu. Lalu Tuhan datang kepada Musa nih, lewat api di semak belukar, kira-kira begitu. Lalu singkat cerita terjadi dialog. Tuhan utus Musa dan Musa ngomong begini nih. Coba ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini apa saudara? Tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan apa saudara? Berat lidah. Pak Stephen Tong itu seorang teolog besar juga ya, dari Reform. Nah Pak Tong ini dia bilang begini nih, Musa ketika berkata kepada Tuhan, aku nggak pandai bicara. Dalam terjemahan yang lain itu dia kayak ngomong begini, Tuhan aku tuh nggak punya apa-apa lagi, aku tuh nggak mampu gitu. Aku tuh habis, udah nggak bisa, nol, aku itu nol. Nah gitu ya. Ada dua kemungkinan kata Pak Tong. Yang pertama itu gaya bahasa orang rendah hati gitu. Rendah hati nih. Wey. Yang kedua Pak Tong bilang begini, atau memang Musa sama sekali sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dua kemungkinan itu. Kalau rendah hati nih, kalau rendah hati itu kalau ngomong sama Tuhan ngapain gitu loh, ngapain pura-pura gitu. Wong Tuhan paling tahu hati kan. Kayak orang Farisi kalau ngomong sama Tuhan waktu datang ke ibadah. Nih ada orang Farisi ngomong begini, ya Yahweh Elohim, aku orang baik, aku tidak pernah nipu, aku puasa, aku lakukan semua Torah Tuhan, aku nggak seperti dia. Again, itu ada orang Farisi datang. Nah, Watchmeni seorang hamba Tuhan besar juga, dia bilang begini, kalau ada orang Yahudi itu ngomong kepada Tuhan kayak begitu tuh, itu bukan sombong sebenarnya, itu betul seperti itu gitu loh. Karena dia tahu Tuhan ngapain dia juga dusta gitu loh. Ngapain dia juga aku nggak bisa apa-apa tuh, ngapain? Enggak, memang dia berperilaku seperti apa yang dia katakan, saudara. Jadi saya mengambil begini, waktu Musa ngomong sama Tuhan, saya setuju yang kedua tuh pendapatnya Pak Tong. Bukan karena rendah hati, saudara. Wong dia tahu Tuhan yang paling tahu hati kok. Jadi waktu dia ngomong, aku nggak bisa bicara, aku nggak bisa ngapa-ngapain, itu memang benar, saudara. Kenapa? Selama 40 tahun bayangin ya, itu nggak ada teman, nggak ada orang siapa-siapa yang dia bisa ajak ngobrol. Dia ngobrolnya dengan siapa, saudara? Musa selama 40 tahun. Jadi gini, Musa dari kecil dididik dengan segala hikmat dan segala pengetahuan Mesir. Itu ceritanya kan. Musa bertumbuh dilatih ilmu perang, latih ilmu ekonomi, latih strategi militer, latih semuanya. Musa punya kemampuan hebat. Itu kata Stefanus tadi kan. Musa dididik dengan hikmat orang Mesir. Oke. Selama 40 tahun. Lalu satu ketika nih ceritanya begini. Itu Musa melihat, dia tahu orang Israel itu berantem dengan sesama orang Israel. Lalu dia coba menengahi. Orang ini bilang, siapa yang angkat lu jadi bos sama kita?
Bukankah lu yang kemarin tuh yang bunuh orang itu? Ketakutan kan Musa. Dia takut nanti ketahuan ini, ditangkap ini sama pasukan kerajaan. Wah, kok seorang jenderal malah bunuh rakyatnya sendiri gitu loh. Dia takut nih, dia lari gitu ceritanya. Oke ya, lari ke satu tempat ke Midian, di padang gurun itu gitu loh. Disitulah dididik oleh Tuhan, masuk di lembaran baru hidupnya. 40 tahun yang pertama itu kata D.L. Moody, ini orang besar juga nih. D.L. Moody bilang begini, 40 tahun Musa dilatih sehingga Musa berpikir begini, aku orang hebat. 40 tahun berikut Musa di padang gurun, dihabisi semua pengetahuannya dia, kehebatannya dia. Bayangin, orang biasa ngomong dengan orang, lalu selama 40 tahun Anda nggak bisa ngomong dengan orang-orang di sekitar Anda, kambing, domba, embek, wedus, dan macam-macam. Pekerjaanmu hanya gembala domba. Dari pagi sampai malam ketemunya sama kambing. Mau ngomong apa sama kambing? Pertama mungkin bisa ngomong, kambing, jangan begini, kambingnya, kamu ngomong apa? Aku nggak ngerti, kata kambing gitu ya. Akhirnya dia mulai menurunkan, dia pakai bahasa kambing sekarang, mbak, ngomonglah mereka, kira-kira gitu ya. Artinya yang nangkep maksud saya, saudara, kalau Anda terbiasa ngomong nih kayak Ruth nih, dia terbiasa ngomong. Nah, otak manusia itu kan otak yang mencari itu. Apa informasi yang masuk itu dia cerna, akhirnya lama-lama orang jadi biasa bicara. Kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris nih, gampang, Anda pergi ke Inggris aja, ke Amerika, ke Eropa itu. Anda hidup aja di sana, 2 tahun aja di sana, 3 tahun aja di sana. Itu sekitar Anda ngomong pakai bahasa Inggris, Anda pulang ke Indonesia 4 tahun kemudian sudah lancar bahasa Inggris. Karena di tempat di mana Anda berada, Anda berkomunitas, orang ngobrol, Anda ikuti itu gitu. Lalu Anda pergi ke dunia perkambingan gitu loh, 3 tahun aja, 4 tahun aja Anda bergaul di belakang sama ayam-ayam itu, Anda keluar udah nggak bisa ngomong lagi Anda. Ketak-ketok, petak-petok, udah begitu gitu loh, seperti itu. Itu maksud saya gitu loh. Jadi D.L. Moody benar, dia katakan bahwa di 40 tahun Musa berikutnya itu penghabisan gitu loh. Apa yang dia miliki di awal gitu loh, ternyata 40 tahun di padang gurun itu nggak kepake ilmu itu. Nah, semua pengetahuanmu gitu loh, semua kemampuanmu kalau nggak pernah dipakai, tumpul Pak, habis. Kamu yang biasa apa itu main nge-gym ya, wow, nge-gym itu keluar kayak King Kong gitu loh. Atau kalau yang agak pendek-pendek itu kayak itu apa, kura-kura ninja gitu. Saya punya temen itu pendek segini, itu ikut fitness. Wah, itu melentung gitu. Wah, kayak kura-kura ninja, saya bilang gitu. Jalannya gini. Halo bro, katanya gitu. Ini gede-gede semua, saudara. Kalau tinggi kayak Rio kan cocok ya. Wah, cocok tinggi kayak Aderai Rio gitu. Kayak saya, kayak siapa lagi gitu. Johnny, saya kata gitu. Kayak Pak Imam terus ikut fitness gitu. Kita keluar Pak bertiga Pak, lucu gitu. Kayak Ninja Turtle kita gitu. Aduh gitu. Ya kan lucu. Tapi kalau kemampuan itu Anda nggak kepake gitu, bayangin aja. Biasa latihan, lalu nggak pernah latihan, itu menurun, itu ototnya langsung mengecil. Otak juga begitu tuh. Anda belajar sesuatu ya, coba tanya nih. Kita belajar zaman dulu fisika. Wah kalau zaman dulu saudara, kalau fisika, matematika kasih ke saya. Kasih ke saya tuh di SMA, zaman SMA saya pernah cerita sama Anda ya. Senakal-nakalnya saya, Mami mungkin nggak ngerti. Ini ibu saya nih. Senakal-nakalnya saya gitu loh. Itu kalau fisika matematika itu guru paling hormat sama saya, sama kami lah, sama saya khususnya gitu. Beneran. Jadi kalau guru malas nerangkan nih, Samuel, kamu yang terangkan. Saya jadi asisten guru, nerangin rumus matematika persamaan gitu. Persamaan, ya saya nerangin. A sama dengan B plus E kali apa. Saya terangin. Persamaannya begini, sama dengan ini. Sekarang nggak pernah dipakai, lali KB, saudara. Hilang, ilmu itu hilang gitu. Nah itu maksud saya, 40 tahun bayangkan. Lalu ketika Tuhan bilang, Musa, aku utus engkau untuk lepaskan umatku di Mesir. Musa bilang, aku gak bisa bicara. Betul itu. Entek dia, habis dia gitu. Maka si Musa ini yang tulis kitab Ulangan. Nah coba kita lihat ya, kitab Ulangan pasal yang ke-8. Dia tulis begini gitu saudara. Berdasarkan pengalaman dia menurut saya ini sih. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua sampai 3 ya.
Musa mencatat kisah perjalanan orang Israel. Jadi gini, Musa akhirnya dipakai Tuhan kan. Lalu dia bebasin 3 juta orang Israel. 3 juta lebih bahkan begitu kira-kira gitu. Untuk menuntun mereka itu melewati padang gurun masuk tanah perjanjian. Walaupun Musa tidak ikut masuk tanah perjanjian, tapi dia menuntun mereka itu di padang gurun selama 40 tahun. Nah, di pengalaman padang gurun ini Musa mencatat kembali dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu rangkuman, saudara. Kitab Ulangan adalah kitab yang diulang gitu loh. Rangkuman dari perjalanan mereka diceritakan kembali lah gitu. Nah, Musa mencatat bahwa begini nih. Apa sih kesimpulan padang gurun itu? Padang gurun itu kesimpulannya, maka Tuhan mengizinkan engkau kelaparan. Selama 40 tahun di padang gurun, engkau muter-muter di padang gurun, engkau makan roti yang tidak kamu kenal. Ya, supaya kamu mengerti, kata firman Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ia bermaksud merendahkan hatimu gitu loh. Padang gurun itu adalah satu cara Tuhan untuk menghabisi Musa. Dihabisi, saudara. Jadi apa? Supaya nanti nih, kalau Anda baca lagi, buka lagi nih Keluaran. Tujuannya apa sih? Coba kita mulai belajar ya. Nanti saya coba akan simpulkan. Di ujung itu akan ketemu semua, saudara. Di ujungnya akan ketemu nih. Ayat yang ke-11, coba lihat, saya akan bacakan ayat 11. Hati-hatilah supaya, Ulangan 8 ayat 11, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dengan kenyang ya, engkau sudah makan nih, engkau sudah kenyang nih, engkau sudah mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Engkau sudah punya rumah nih, ekonomimu sudah membaik, semua sudah kita punya, oke. Dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, logistikmu melimpah, duitmu banyak, depositomu wah sampai triliunan rupiah. Ngomong sebelah kiri sebelah kanan ya, sampai satu T lah, 2 T cukup nggak kira-kira? Kalau kurang gue tambahin lah 10 T gitu loh. Oke. Dan segala adamu bertambah banyak. Ayat 14, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Perhatikan baik-baik, saudara. Janganlah engkau menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Banyak orang, saudara, ketika dia udah nyaman dalam kedudukan, dalam posisi, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dia lupa Tuhan, lupa sama Tuhan. Itu sombong tuh namanya tuh. Nah, saya bayangkan begini nih, ketika orang Israel itu dilatih Tuhan masuk ke dalam satu tempat yang sama sekali dia nggak nyaman, itu belajar sesuatu tuh. Nah, pembelajaran sesuatu dari Tuhan bukan begini nih, gini nih, dengar baik-baik. Pembelajaran dari Tuhan itu bukan hanya menambah wawasan berpikir, ilmu pengetahuan saja, bukan itu malah sebenarnya menurut saya. Pembelajaran dari Tuhan yang hebat itu adalah membuat kita nggak bisa lagi berpegang dari apa yang kita tahu. Itulah pembelajaran sebenarnya, saudara. Maka tantangan besar daripada seorang teolog gitu loh. Tantangan besar seorang teolog adalah ketika dia makin banyak ngerti kan, apalagi udah doktor, profesor, dia makin ngerti teologi ya. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana apa yang dia miliki, apa yang dia tahu itu dia nggak pegang di situ, dia nggak mengandalkan itu. Itu tantangan paling besar bagi seorang teolog. Teolog yang sesungguhnya adalah apa yang kamu tahu itu tadi kamu nggak pakai gitu loh. Jadi kamu mengerti untuk tidak memakai itu gitu. Itu tantangan sesungguhnya sebenarnya. Nangkep nggak, saudara? Ada orang yang satu ngomong nangkap kata dia gitu. Ya amin gitu loh. Gini. Kesulitan terbesar kita ya. Kita belajar sesuatu nih ya. Kita belajar sesuatu kan. Oke, kita ngerti ini teori ini. Ketika Anda ngerti teori itu kan Anda akan pakai teori itu dalam kehidupan. Kan begitu tuh. Tapi dalam teologi ya nggak mesti harus begitu. Ada yang iya, betul, ada yang iya. Tetapi esensi berteologi adalah begini nih. Anda memahami sesuatu
satu teori untuk tidak mengandalkan teori itu. Tetapi kayak kita ngomong begini nih, di dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6. Coba buka nih, ini ayat-ayat yang terakhir ya. Sebelum saya akan nuki di tikungan terakhir gitu ya, untuk mempertemukan semua apa yang saya sudah bagikan. 2, 3. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dalam terjemahan yang lain begini bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, atau bukan juga dua-duanya. Kira-kira gitu. Itu terjemahan yang lain. Bukan keperkasaan, bukan kekuatan, atau dua-duanya, melainkan rohmu, kata Tuhan gitu. Saudara gini, kadang-kadang Anda dilatih satu teori tentang keberhasilan nih. Di rumah singgah kan kita belajar nih. Teori keberhasilan adalah begini, bla bla segala. Kita ngerti banyak hal. Sampai di satu titik, Anda nggak ngandalkan itu. Anda ngandalkan kepada Roh Kudus gitu. Itu maksud saya. Ini sulit nih, berpindah dari sini lalu jadi kosong itu sulit. Sulit kan saudara? Anda belajar 40 tahun kok. Ilmu itu Anda belajar 40 tahun kira-kira begitu. Lalu untuk melepaskan apa yang Anda ketahui itu nggak gampang saudara. Itu butuh 40 tahun berikutnya tuh dalam proses dari Musa. Butuh padang gurun tuh untuk Anda melupakan itu gitu loh. Bisa nggak? Pernah nggak ada terjadi dalam kehidupanmu? Engkau sudah lakukan semuanya sampai di ujungnya ternyata bukan di situ kuncinya. Letak kemenanganmu itu bukan di persiapanmu yang sudah bertahun-tahun itu ternyata saudara. Pernah nggak mengalami kayak begitu tuh? Engkau sudah persiapan 3 tahun, 4 tahun nih belajar atau apalah gitu. Tapi ternyata di hasil akhirnya itu ya elah gitu loh. Keberuntungan ternyata. Ada seorang pekerja keras yang luar biasa, kemudian dia jadi kaya raya. Lalu dia udah jadi senior nih. Lalu ada orang muda tanya sama dia, "Pak, gimana sih Pak? Kamu bisa sesukses sekarang gimana?" Bapak ini cerita begini ceritanya. Zaman dulu, saya mulai dengan satu usaha. Saya jualan tomat di satu pasar. Saya bungkus, saya beli tomat. Tomat dan apel itu saya cuci, saya bersihkan, saya jadi bagus banget. Saya jual kata gitu. Mungkin saya beli misal kata tomat-tomat dan apel-apel itu $1. Kemudian saya jual $5 gitu kira-kira gitu. Meningkat terus sampai omset saya itu saya bisa punya ratusan ribuan dolar. Saya putar itu untuk jualan tomat dan apel. Oke. Satu ketika waktu saya lagi angkat buah-buahan ini, saya coba pindahkan, sudah punya mobil saya itu, saya coba pindahkan, tiba-tiba saya lihat di jalanan ada orang tabrak lari. Lalu saya keluar dari mobil saya turun, saya bantu bapak-bapak tua ini. Saya papah dia, saya bawa ke rumah sakit. Lalu sampai di rumah sakit, saya rawat dia. Tapi bapak ini sudah nggak bisa tertolong lagi, dia meninggal. Lalu sebelum dia meninggal, dia ngomong sama saya begini, "Anak muda, kamu tahu saya siapa?" "Ya saya nggak ngerti." Dia cerita, orang itu cerita. Ternyata dia salah satu orang terkaya di negara itu. Dia nggak punya ahli waris. Lalu sebelum dia meninggal, dia kasih semua warisannya kepada saya. Lalu orang tua ini yang sudah tua sekarang nengok ke anak muda tadi. "Kamu tahu kenapa sekarang saya jadi kaya? Apakah karena jualan tomat dan jualan apel, atau karena dapat warisan?" Saya tanya sama Anda saudara, orang tadi menjadi kaya raya dan sukses, apakah karena dia seumur hidup dia jualan apel dan tomat, atau tiba-tiba ada keberuntungan terjadi dalam hidupnya, dia menerima warisan kekayaan? Tanya sebelah kiri sebelah kanan, ayo jawab bersama-sama. Karena apa? Karena dia terima warisan. Simpel kan? Tapi monggo saudara di sini, kalau Anda mau berjualan tomat terus umur hidup Anda gitu maksud saya. Intinya paham ya saudara ya, paham intinya ya. Kadang-kadang saudara bekerja sesuatu tuh jualan tomat, dapat sih. Tapi tahu nggak, kejutan di hidup Anda itu bukan di tomatnya sebenarnya, tapi di keberuntungan yang Tuhan beri kepada hidupmu. Katakan amin. Iya toh, bener nggak? Misal kata nih, siapa yang bisnis nih hari ini nih? Coba kita lah, coba nih, kita jualan apa ini? Root kitchen, ya toh? Tapi berkat Tuhan sama kita lewatnya siapa sih sebenarnya? Root kitchen, ya juga sih, bener juga. Tapi apakah lewat root kitchennya? Enggak. Tiba-tiba ada orang datang kayak kemarin kita nggak kenal, tiba-tiba bawa apa itu? Minyak goreng dan macam-macam gitu toh. Terus kemarin kan hari Kamis tuh datang dari USM. Hari Jumat datang dari mana? Hari itu datang dari mana?
yang kita dapat dari penjualan root kitchen dan dapat dari orang-orang yang tidak kenal, lebih banyak mana coba? Silakan kalau mau jualan root kitchen terus gitu loh. Ya, paham ya. Gini, berarti dong kita nggak usah jualan root kitchen dong Pak, gitu loh kira-kira gitu. Sampai di ujungnya kita bilang gini, berarti yang ngapain belajar kayak Musa kita 40 tahun kita belajar ilmu pengetahuan dunia, ngapain dong Pak? Karena tiba-tiba disalib di tikungan akhir. Nah begini maksud saya, tema khotbah hari ini, coba Anda catat tuh, disalib di tikungan terakhir oleh Tuhan. Tuhan itu paling suka nyalip di tikungan terakhir. Pernah nggak Anda merasa begini, wah gue udah capek gue bekerja, kayaknya gagal nih gue nih, udah habis semua ya kan? Lalu kita berpikir, wah sia-sia. Enggak ada yang sia-sia, saudara, katakan amin. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang Anda lakukan di dalam Tuhan nih, dalam Tuhan, Anda bekerja saja. Pak, berarti nggak boleh sekolah? Enggak, sekolah, cari pendidikan Mesir, cari. Saudara. Tapi jangan andalkan pendidikan Mesir untuk satu kesuksesan itu. Kasih satu peluang di tikungan terakhir, izinkan Tuhan ambil alih, saudara. Nah kadang-kadang kita capeknya di tikungan terakhir kita gas juga, tabrakan saudara gitu. Nah kadang-kadang kita itu di tikungan terakhir hidup kita itu, ya ada orang sini sudah bekerja sudah sekian tahun lama dalam kehidupan gitu, udah aku tak pulang aja deh, capek gue dalam kehidupan gitu. Kayak Agung juga sudah doanya sudah mulai kayak gitu kayak gitu. Dia lebih tua dari saya saudara, bayangin anak binan yang lebih tua dari pembinanya, itu orang ini. Mungkin juga dia udah capek dalam kehidupan. Tuhan capek gue kata dia gitu. Tenang Gung, tenang. Masih ada tikungan terakhir Gung. Tenang gitu. Jangan ngegas di tikungan terakhir. Kalau lu ngegas di tikungan terakhir sudah, itu bukan Tuhan yang akan ambil alih. Ada Agus yang akan ambil alih di tikungan terakhir. Jangan terlalu digas gitu, jangan gas gitu, lu gas banyak ya. Tuhan, lu ngegas ya. Tuhan akhirnya gini loh. Kenapa Anda diizinkan Tuhan gagal dan putus asa? Waktu Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan di situ, katakan amin, saudara. Nah, kadang-kadang kita udah tinggal 2 lap terakhir sudah, wah, kita maksa gitu loh. Maksa pedot loh, saudara. Wes pedot, Valentino Rossi lewat, dah kata dia gitu, diambil gitu. Wes toh, kata Alkitab udah, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh rohmu, kata Tuhan. Itu tikungan terakhir, serahkan pada Tuhan. Itu yang namanya begini, Anda udah berusaha, Anda harus berusaha. Jangan juga males. Firman Tuhan berkata ngapain pendidikan Mesir, nggak usah sekolah dong. Salah juga. Cari ilmu Mesir, saudara. Cari pengetahuan Mesir. Untuk Anda tidak andalkan itu, tapi andalkan Tuhan. Ilmu pengetahuan Mesir itu untuk begini, saudara. Anda bekerja di dunia, Anda melakukan dengan tata cara manajemen dunia, itu untuk kesaksian kepada orang-orang bahwa Anda rajin, Anda orang komitmen, Anda benar-benar belajar. Nah itu untuk kesaksian bagi orang. Tapi sebagai poin keberhasilan bukan di situ. Poin keberhasilannya adalah tetap dari Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi Anda sekolah nih, ambil S2, ambil S3, silakan. Tunjukin kepada dunia, Anda juga orang komitmen gitu loh, bukan orang malas. Itu maksud saya. Anda bekerja lebih keras daripada orang dunia. Seperti kata Paulus, di dalam kasih karunia, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka. Tunjukin. Tapi letak keberhasilan saudara bukan dari kekuatan tangan, keperkasaan, dan kekuatanmu, tapi semuanya dari kuasa Roh Kudus. Itu keberhasilanmu. Nangkap maksud saya? Pak Wijaya, saya senang kalau lihat dia di Facebooknya. Wah, ada mobil ini. Saya saking tertariknya sama mobil itu, Pak. Saya pengen beli, Pak. Waktu saya pengen beli, duit saya nggak ada gitu loh, nggak jadi gitu. Tapi keren loh, itu cara Pak Wijaya, itu cara memasarkan itu keren loh. Strategi pemasarannya itu ciamik loh, canggih loh. Tapi Pak, bukan dari strategi pemasaranmu Pak, tapi dari seizin Roh Kudus. Disitulah berkat
yang kita dapatkan. Katakan amin. Semua teman-teman yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, dengar baik-baik ya. Bekerja, rajin sekarang, tetap berusaha. Lapak jualan Anda dibuat rame, benar, digencarin terus, gencarin. Tapi ingat, berkat Anda, firman Tuhan berkata, blessing of the Lord make the one rich gitu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, bukan usahamu, saudara, bukan kekuatanmu, tapi blessing of the Lord, saudara. Katakan amin. Jadi sama nih dengan jemaat-jemaat pagi hari ini ya. Anda bekerja rajin, lebih rajin daripada orang dunia. Orang dunia datang jam 9, Anda datang jam 9 kurang 15, kalau perlu jam 9 kurang 2 jam, ditongkrongin gitu bekerja. Datang, kasih tahu kepada mereka Anda rajin, tetapi berkat Anda bukan dari kerajinanmu itu, tapi dari blessing of the Lord. Ulangan pasal yang ke-8, kembali ke Ulangan pasal 8. Janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Kamu berhasil dari kekuatanmu. Untuk sombong itu gampang banget. Untuk engkau berkata, tuh kan gue jadi kaya, gue jadi sukses karena gue yang pinter. Gampang banget itu. Beneran. Tapi pelajaran padang gurun lewat Musa nggak kayak gitu loh. Kamu jadi berhasil, kamu jadi sukses itu karena Tuhan. Katakan amin. Maka jangan melupakan Tuhan gitu loh. Oke, lanjut. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular bla 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 segala macam. Ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah. Bentar. Jangan pernah engkau bilang engkau bisa seberhasil sekarang itu karena kekuatan dan hasil karyamu. Bukan, saudara, kata Alkitab. Enggak, itu semua dari Tuhan. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau, ayat 18, 2, 3 baca bersama-sama. Tetapi terus. Wow, haleluya. Ternyata kekayaan kita itu karena warisan, sumpah dari Yahweh Elohim kepada Abraham. Engkau diberkati hari ini itu karena ada janji kepada Abraham. Karena kita anak Abraham, kita diberkati seperti Abraham diberkati oleh Tuhan. Ayat yang paling terakhir, Galatia pasal yang ketiga, ayat 6, saya bacakan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9. Baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Jadi mereka yang hidup dari iman, yang beriman itu. Katakan amin, saudara. Di tengah-tengah pandemi, situasi yang sulit ini, saya berharap Anda yang ada tempat ini maupun Anda yang ada di rumah, ayo tetap andalkan Tuhan. Anda sudah berusaha, tapi izinkan tikungan-tikungan terakhir itu Tuhan ambil alih, saudara. Izinkan Dia menyatakan kebesaran kuasanya di dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Disediakan bagiku, oh, angkat dan dipulihkannya, oh, gitu Tuhan tak ada yang